Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabita Ratu Kurnia dengan NIM 2214164, jurusan Ekonomi Syariah semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Digital Marketing Syariah dengan dosen pengampu Bapak Aan Ansori. Selamat menyaksikan. Dalam Islam, pengelolaan modal dan keuntungan harus berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak ada unsur riba atau bunga. Contohnya, konsep mudharabah atau bagi hasil yang dimana satu pihak memberikan modal sementara pihak lainnya mengelola usaha dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal. Contoh lain adalah musyarakah, yaitu kerjasama di mana dua pihak atau lebih menginvestasikan modal, bekerja sama dan membagi keuntungan berdasarkan proporsi modal mereka. Dalam pengelolaan keuntungan, dilarang melakukan gharar atau ketidakpastian dan guben atau penipuan harga. Suatu konsep pemasaran dikatakan berhasil jika mampu memenuhi kebutuhan konsumen, menciptakan loyalitas, dan meningkatkan keuntungan. Faktor keberhasilannya meliputi segmentasi pasar yang tepat, strategi harga yang sesuai, dan promosi yang efektif. Di era 4.0, pemasaran digital berperan besar karena kemungkinan interaksi real time dan personalisasi produk. Selain inovasi dan solusi baru, strategi yang bisa diterapkan adalah keterlibatan pelanggan yang lebih personal dengan memanfaatkan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan omnichannel marketing. Era 4.0 mengacu pada revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi digital dalam semua aspek kehidupan, termasuk pemasaran yang mengandalkan data dan otomatisasi untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nomor 4, konsep pemasaran berfokus pada pemahaman dan pemenuhan kebutuhan konsumen melalui produk atau jasa yang bernilai bagi mereka. Konsep ini dikatakan gagal jika produk tidak relevan, tidak ada engagement, atau kualitas produk tidak memenuhi harapan konsumen. Nomor 5, pemasaran yang gagal terjadi saat ketidaksesuaian antara yang dipromosikan dan yang diterima konsumen. Dalam kasus online shop, hal ini sering disebabkan karena misleading informasi atau kurangnya informasi, di mana gambar produk yang dipromosikan tidak sesuai dengan kenyataan atau kualitas produk jauh dari bawah ekspektasi atau jauh di bawah ekspektasi. Nomor 6, tantangan etika dalam pemasaran modern termasuk penyebaran informasi palsu, manipulasi emosi konsumen, dan eksploitasi data pribadi. Solusinya adalah menerapkan transparansi, kejujuran, dan privasi data dalam setiap strategi pemasaran. Nomor 7, pengendalian pemasaran atau marketing control yang sudah menggunakan konsep pemasaran dapat dilihat dalam analisis Key Performance Indicator atau KPI. Nah, ataupun dalam Customer Satisfaction Survey. Contoh realnya adalah perusahaan e-commerce yang menggunakan customer review untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan dan mengukur keberhasilan kampanye pemasaran. Islam mengajarkan bahwa promosi tidak boleh berlebih-lebihan atau menipu. Batasan yang harus dipegang pemasar muslim adalah kejujuran, transparansi, dan menghindari penipuan. Menipu konsumen dalam menawarkan produk dianggap sebagai bentuk gharar dan diharamkan. Nomor 9, riba dalam praktik jual beli terjadi ketika ada bunga yang dibebankan pada transaksi, misalnya dalam sistem kredit yang tidak sesuai dengan syariat. Untuk menghindarinya, praktik jual beli harus berdasarkan pada keadilan, seperti menjual secara tunai atau menggunakan sistem murabahah, yang dimana penjualan dengan margin yang disepakati. Penjualan bisa mendapatkan keuntungan wajar dengan menyeimbangkan antara biaya produksi dan kemampuan daya beli konsumen. Contohnya, dalam penjualan makanan,
Penjual dapat menaikkan harga sesuai kualitas bahan yang digunakan, namun tidak memberatkan konsumen. Untuk memastikan konten tetap relevan, penting untuk selalu melakukan riset pasar atau memantau tren terbaru dan memperbarui konten agar sesuai dengan kebutuhan audiens. Selain itu, personalisasi konten yang disesuaikan dengan preferensi pengguna akan membuat konten lebih menarik. Nomor 12, konsep pemasaran berhasil jika perusahaan dapat menciptakan hubungan yang kuat dengan konsumen, memenuhi kebutuhan mereka dengan tepat, dan menciptakan loyalitas yang berujung pada peningkatan profit. Faktor keberhasilan termasuk diferensiasi produk, layanan pelanggan yang baik, dan inovasi yang berkelanjutan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.